selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bapak Dewa Madusiatnya. Nah, kali ini kita bakalan belajar suhu dan kalor lagi nih. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang part 2-nya, yaitu tentang termometer dan bimetal. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis termometer. Nah, termometer itu ada banyak kan ya? Nah, prinsip kerja termometer itu juga ternyata macam-macam. Tapi intinya prinsip kerja termometer itu adalah tentang pemuaiannya. Jadi pemuaian di sana diukur kayak gitu. Jadi ada kayak misalkan di sini ada termometer zat cair. Termometer zat cair itu ada yang pakai raksa, ada yang pakai alkohol. Nah, di sini isinya cairan nih. Isinya cairan. Nah, cairan ini kalau misalkan ditempelkan ke tubuh kalian, cairan ini bakal memuai dan dia bakal masuk ke pipa kapiler. Nah, pemuaiannya itu dihitung melalui skala-skala ini. Besarnya pemuaian ini akan menunjukkan suhu dari suatu benda yang diukur tersebut. Kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai termometer zat cair. Terus selanjutnya ada juga yang menggunakan kristal cair. Jadi kristal cair ini prinsipnya itu dia bakal berubah warna kalau misalkan terkena suhu yang berbeda. Kayak gitu. Nah, terus ada juga termometer digital. Nah, termometer digital ini sama prinsipnya kayak yang zat cair, tapi bedanya dia menggunakan sensor. Nah, kalau misalkan bimetal, bi itu artinya 2, metal itu logam, jadi dia pakai 2 logam. Prinsip kerjanya kayak gini nih. 2 logam ini memiliki koefisien muai panjang yang berbeda sehingga bakal memuai, dan pemuaiannya ini nggak lurus karena dia ada 2 logam yang punya beda koefisien muai panjang yang bakal kita jelasin nanti. Itu dia bakalan melengkung. Nah, kelengkungannya ini kita ukur menggunakan jarum yang ada di sini nih. Ini jarum ini. Nah, jarum ini bakal menunjukkan panasnya atau derajat suhu yang diukur pada benda tersebut, kayak gitu. Nah, terus ada lagi termometer inframerah. Jadi termometer inframerah ini bukan dia memancarkan sinar inframerah yang berbahaya buat tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ke mall-mall atau ke tempat-tempat toko-toko gitu kan biasanya diukur di kepala kalian kan ya. Nah, itu kalian biarkan aja karena itu nggak berbahaya untuk kepala kalian atau nggak berbahaya untuk otak kalian. Justru kalau misalkan kalian ngukurnya ke tangan kalian, biasanya kan ada orang yang nggak mau ditembak kepalanya atau diukur pakai inframerah di kepalanya karena takut ngerusak otak. Itu salah ya, jangan dipercaya. Jadi kalau misalkan kalian ngukurnya di tangan kalian, itu suhunya bakalan beda sama kalian ngukur di kepala kalian kayak gitu. Jadi ntar bakalan error, jadi nggak sesuai suhunya. Harusnya dia nggak boleh masuk, tapi karena dia ngukurnya di tangannya, suhunya bakalan turun. Makanya nanti bisa berbahaya buat orang-orang lainnya. Makanya kalian nggak apa-apa kalau misalkan diukurnya di kepala. Memang harus di kepala, kayak gitu. Nah, jadi inframerah ini prinsip kerjanya dia itu akan menangkap, ada sensor yang menangkap radiasi. Jadi semua benda itu bakal memancarkan sinar radiasi nih. Ini misalkan benda, ini misalkan kalian lah. Nah, ini kalian itu bakal memancarkan sinar radiasi. Karena semua benda itu pada hakikatnya bakal memancarkan sinar radiasi. Nah, sinar radiasi ini yang ditangkap oleh si termometer inframerah ini. Gitu. Oke. Bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, skala satuan suhu. Jadi, satuan suhu termometer yang tadi ini, termometer zat cair ini ternyata ada berbagai macam jenisnya, atau satuan suhu itu ada macam-macam. Biasanya di tiap tempat itu ada yang lebih suka pakai Celsius, ada yang lebih suka pakai Fahrenheit, Kelvin, atau Reaumur kayak gitu. Nah, kan bingung kan ya kalau misalkan beda-beda kayak gitu. Makanya kita harus konversi. Kita harus bisa mengkonversi
dari misalkan Celsius ke Fahrenheit atau ke Kelvin atau ke Reaumur. Nah, di sini yang standar internasionalnya itu adalah Kelvin ya. Oke, jadi gimana sih caranya? Nah, pertama kita harus lihat dulu titik didih airnya berapa nih. Titik-titik didih airnya pada tiap suhu, pada tiap termometer itu berbeda-beda. Kalau Celsius itu 100, Fahrenheit itu 212, Kelvin 373, Reaumur 80. Nah, titik bekunya juga berbeda-beda. Celsius 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, Reaumur 0. Nah, dari sini bisa kita buat perbandingannya. Pertama, sebelum kalian buat perbandingan, kalian kurangi dulu nih dari titik beku ke titik didih. Jadi titik didihnya ini kalian kurangi dengan titik bekunya. Jadi di sini itu ada 100. Di sini Fahrenheit itu di sini ini dikurangin 180 jadinya. Ini dikurangin jadinya 180, ini 80. Gitu. Nah, dari sini kalian lakukan perbandingan. Sama-sama dibagi dengan 20. Kalau dibagi 20, 100 dibagi 20 itu hasilnya sama dengan 5 kan ya? Kalau 180 dibagi 20 itu hasilnya sama dengan 9. Ini 5 juga sama. 80 dibagi 20 itu adalah 4. Kayak gitu. Nah, ingat di sini batas bawahnya atau titik bakunya di sini adalah 32. Jadi F-nya itu harus ditambah dengan 32. Nah, kalau misalkan di Kelvin batas bawahnya 273. Jadi K ditambah 273 kayak gitu. Jadi C berbanding dengan F berbanding dengan K berbanding dengan R, Reaumur, itu perbandingannya adalah 5 banding 9 banding 5 banding 4. Kayak gitu ya. Nah, terus cara make perbandingan ininya gimana? Perbandingan antara C banding R yang mudah ya, banding F plus 32 banding K plus 273. Ini adalah 5 banding 9 banding ini bukan 9, ini tuh R itu adalah 4 banding 4, F itu 9, ini 5. Nah, cara makainya adalah misalkan yang mudah aja ya. Kalian punya suhu dari Celsius, tapi karena kalian keluar negeri misalkan. Nah, di negeri tersebut itu skala yang digunakan adalah Reaumur. Kalian pengen tahu nih, 20 derajat Celsius itu berapa Reaumur. Nah, caranya itu kalian buat pakai perbandingan. Kayak gini, jadi R berbanding R per C itu sama dengan R-nya berapa? 4, C-nya 5. Nah, ini kalian kalikan aja. Ini kalian pindahkan ke sini. Jadi R sama dengan awalnya pembagian, jadi 4/5 dikali C. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi kalian tahu di sininya 20 derajat Celsius, itu kalian pengen tahu berapa Reaumur, caranya gini. R sama dengan 4/5 dikali 20 derajat ini. C-nya kan 20 derajat ya di sini. Dikali 20. Sama dengan berapa? Tinggal ini kita coret, ini kita coret. Ini dapat 1, di sini dapat 4. R-nya sama dengan 4 kali 4, 16. Berarti 20 derajat Celsius itu sama dengan 16 derajat Reaumur. Kayak gitu. Itu yang simpelnya. Nah, untuk rumus-rumus yang lain itu bisa kalian buat sendiri atau bisa kalian mengacu ke tabel skala satuan suhu ini. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan
kalian pingin nyari dari tadi kan dari Celcius ke Reaumur, kalian pingin dari Reaumur ke Celcius. Nah berarti tinggal dibalik aja 5/4 dikali R nya tadi. Nah misalkan dari Fahrenheit kalian mau pindahin ke Celcius. Nah ini ingat tadi kan skala awalnya itu dia bukan 0, makanya harus kita kurangin dengan 32 kayak gitu. Nah ini tinggal kalian pakai aja rumusnya begitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu termoregulasi. Jadi di sini contohnya kayak gini. Nah, termoregulasi itu apa sih? Jadi termoregulasi itu adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Nah, kenapa sih suhu tubuh kita itu harus dipertahankan secara konstan? Nah, karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali enzim-enzim. Nah, enzim-enzim tersebut itu bekerja paling bagus di suhu antara 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, dia kecepatan reaksinya itu bakal mengalami penurunan. Ini menurun dia. Nah, kalau misalkan udah suhu tubuh kita terlalu tinggi, misalkan nggak ada sistem termoregulasi ini, maka tubuh kita bakalan bisa kejang-kejang karena enzim-enzim atau proses-proses fisiologis dalam tubuh kita itu bakalan terganggu kayak gitu, karena kecepatan reaksi dalam tubuh kita itu juga terganggu gitu. Nah begitu juga kalau misalkan suhu tubuh kita itu turun drastis, maka tentu proses fisiologis itu bakalan terganggu. Makanya tubuh manusia itu mengatur gimana caranya supaya tubuh kita itu punya suhu yang rentangnya kira-kira segini. Nah kalau misalkan lebih dari 36 sampai 37 atau lebih dari 37 derajat Celcius itu sudah dinyatakan demam. Nah ternyata demam itu juga ada fungsinya. Jadi kalau misalkan ada infeksi dari makhluk asing kayak virus atau bakteri, ketika tubuh kita punya suhu yang tinggi, suhu tersebut itu bakal bisa membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau misalkan itu berlebihan, suhu tubuh kita berlebihan, itu bisa menyebabkan kematian pada tubuh manusia tersebut kayak gitu. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Makanya tubuh kita itu ngatur gimana caranya supaya tubuh kita punya suhu kayak gini. Jadi ntar kalau misalkan kalian ngecek suhu tubuh nih pakai termogan, itu kalau misalkan lebih dari 37,2, 37,3, itu dia bakalan bunyi bip 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 gitu. Itu berarti dia demam dan orang tersebut itu harus melakukan isolasi mandiri supaya dia tidak menulari orang lain kayak gitu ya. Kita lanjut. Materi yang bakal kita bahas sekarang itu adalah bimetal. Jadi bimetal itu dari kata bi. Bi ini artinya dua. Metal itu logam. Jadi dua logam. Jadi dua keping logam yang dijadikan satu. Kayak gitu. Jadi di sini coba kita baca ya. Keping bimetal adalah dua nih kan dua buah keping logam, biasanya kuningan dan besi, yang memiliki koefisien muai panjang berbeda, yang dikeling menjadi satu, atau dikeling itu maksudnya dirapatkan, ditempel menjadi satu. Nah, keping bimetal itu sangat pekat terhadap perubahan suhu. Jadi, karena koefisien muai panjangnya berbeda, ketika dia kena suhu dia bakalan bengkok. Nah, jika keping bimetal dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Nah, kalau dipanaskan, melengkungnya ke arah yang muai panjangnya kecil. Kalau didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah yang koefisien muai panjangnya besar. Nah, koefisien muai panjangnya itu apa sih? Jadi, koefisien muai panjang itu adalah, kita bisa lihat contoh di sini. Nah, misalkan gini, besi punya koefisien muai panjang 11 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan kita abaikan angka 10 pangkat min 6-nya nih, misalkan aja ya. Jadi, contohnya kayak gini. Besi itu misal kita abaikan ya, 10 pangkat min 6-nya. Harusnya kan 11 kali 10 pangkat min 6. Ini tuh kayak
11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 10 pangkat min 6 itu kayak gini nih. 0,0000011. Kayak gitu. Kan susah nyebutnya nih. Makanya biar gampang kita abaikan dulu sebentar aja untuk ngasih contoh. Jadi misalkan besi itu koefisien muai panjangnya itu adalah 11. 11 satuan. Jadi ketika besi naik suhunya 1 derajat, dia bakalan bertambah panjangnya sebesar 11 satuan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia naik 2 derajat, dia jadi 22 nambahnya. Kalau naik 3 derajat jadi 33, kayak gitu. Itu yang disebut sebagai koefisien muai panjang. Jadi kita balik lagi ke sini. Jika keping bimetal dipanaskan, maka melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Kalau didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah yang logam koefisien muai panjangnya besar, kayak gitu. Jadi saya punya jembatan keledai untuk keping bimetal ini. Jadi kalau ini pacul. Terus kalau misalkan dingin itu beser. Jadi kalau misalkan pacul itu maksudnya dipanaskan, dia bakal mengarah ke yang cul, yang ke kecil maksudnya, ke arah yang kecil. Nah, sementara kalau misalkan didinginkan, itu dia bakal bengkok ke arah logam yang punya koefisien muai panjang lebih besar. Jadi gitu ya ngingetnya. Jadi kalau misalkan panas kecil, pacul, panas melengkung ke arah yang kecil muai panjangnya. Terus kalau misalkan dingin itu bakal beser. Dingin itu bakal mengarah ke koefisien muai panjangnya yang lebih besar. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nih, aluminium sama besi. Lihat di sini. Ini setelah dipanaskan. Ingat, dipanaskan. Aluminium berapa? 25 kali 10 pangkat min 6. Besi berapa? 11 kali 10 pangkat min 6. Nah, supaya kalian nggak bingung, ini kalian potong 25, 11. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil koefisien muai panjangnya? Yang besar aluminium, yang kecil adalah yang besi. Kayak gitu kan? Nah, jadi ingat, pacul, panas, cul, kecil. Panas ngarah ke arah yang koefisien muainya lebih kecil, maka dia bakal bengkok ke arah yang lebih kecil. Jadi dia bakal bengkok ke arah besi, ke arah sini, kayak gitu. Karena besinya ada di bagian sini. Nah, sementara kalau misalkan didinginkan, dingin, ingat kalau misalkan kalian kedinginan itu kan bakalan beser kan ya. Jadi kalau misalkan beser, arahnya ke arah yang koefisien muai panjangnya besar. Nah, tapi karena di sini dipanaskan, maka isinya adalah bengkok ke arah besi, kayak gitu. Nah, di sini saya buat beberapa latihan nih untuk kalian. Misalkan di sini itu antara kita buat di sini ini adalah emas, dan di sini itu adalah kuningan. Ingat, emas itu 14 kali 10 pangkat min 6 koefisien muai panjangnya. Kalau kuningan itu adalah 18 kali 10 pangkat min 6. Nah, ingat, kalau dipanaskan, ingat tadi pacul, panas ke arah koefisien muai panjangnya yang kecil, bengkok ke kecil, pacul, panas, kecil. Nah, kalau kayak gini, yang koefisien muai panjangnya lebih kecil yang mana? Emas atau kuningan? A atau B? Kayak gitu. A atau B? Nah, yang A, maka dia bakal bengkok ke arah A. Jadi dia bakal, nanti hasil akhirnya bakal kayak gini. Gitu. Dia bengkok ke kiri atau ke A. Kayak gitu ya. Nah,
Coba kita sekali lagi, misalkan di sini adalah seng, dan di sini itu adalah platina. Kalau misalkan dia didinginkan, dingin, bakal bengkok ke arah A atau ke arah B. Coba kalian pause videonya, lalu kalian isi ke arah A atau ke arah B. Nanti kita bakal cocokkan bareng-bareng. Oke, pause videonya sekarang. Udah dapat hasilnya A atau B? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu seng itu berapa, koefisien muai panjangnya. Nah, seng itu di sini adalah 29 kali 10 pangkat min 6. Kalau platina itu adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Ingat, kalau didinginkan bakal beser kan ya? Bengkok ke arah yang lebih besar. Berarti dia bakal bengkok ke arah yang A. Jadi dia bakal kayak gini, mirip kayak yang tadi. Gitu ya. Nah, sekarang yang lebih rumit. Kita coba yang lebih rumit. Tadi kan perkalian 10 pangkatnya itu kan sama ya, sama-sama kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kita coba yang agak beda. Oke, di sini ada timah. Di sini ada, di B itu ada, kita pakai platina lagi. Platina. Nah, ketika bimetal atau keping bimetal ini dipanaskan, dia bakal bengkok kemana? Ke arah A kah? Atau ke arah B kah? Ayo, yang mana? Coba kalian pause videonya, lalu kalian kerjakan. Dia ngarah ke A atau ke B? Oke, sekarang pause videonya. Oke, udah dapat jawabannya? Nah, untuk tahu jawabannya, kalian harus tulis lagi nih. Timah itu berapa? 3 kali 10 pangkat min 5 kan ya, koefisien muai panjangnya. Kalau platina itu berapa? 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, beda kan ya? Nah, untuk taunya itu kalian harus jabarkan. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah bisa, kalian bisa langsung aja sih. Tapi kita jabarkan aja. Di sini cara penjabarannya itu adalah kayak gini. Kalian buat angka 3 di sini. Angka 3 di sini ya. Ini kan 3. Kalian buat angka 3 di sini. Terus di sini kalian buat angka 9. Nah, terus kalian buat 0 yang banyak di depan angka tersebut. Nah, kalian lihat di sini. Berapa angkanya? Min 5 kan ya? Kalau min itu berarti ke arah kiri. Berarti kalian hitung aja nih. Mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian hitung nih. Ada berapa nolnya? Nah, inilah angkanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 0,1, 2, 3, 4, 5. 0,00003 kayak gitu. Nah, kalau yang 9 itu sama caranya. Kalian buat 0 yang banyak di sini. Nah, baru di sini kalian buat 6 kali kan? Ke kiri 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah 0,0000009. Nah, mana yang lebih besar? Timah atau platina? Lihat di sini, kita sandingkan ya. Di sini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sandingkan. Komanya 0,00000
0,000023450,0003 sama 0,0000009. Nah, ingat kalau misalkan kayak gini bentuknya, kalian sampingin dulu, komanya kalian samakan. Nah, sebenarnya di belakang koma ini kalian bebas mau tulis, di belakang digit sini kalian bebas mau tulis berapapun nolnya. Belakang angka ini boleh kalian tulis sebanyak-banyaknya. Tapi di sini yang pas aja. Karena di sini kurangnya 1, kalian tambahin aja di sini 1 nolnya. Gitu. Jadi inilah angka sebenarnya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5 itu sama kayak 0,00030 kayak gitu. Nah, sementara di sini 0,0000009. Nah, yang atas timah, koefisien muai panjang timah sama koefisien muai panjang platina, besar yang mana? Mana yang besar, mana yang lebih kecil? Ya, yang platina itu dia lebih kecil, sementara yang timah itu dia lebih besar koefisien muai panjangnya. Gitu ya. Jadi ingat, ini dipanaskan kan ya? Ingat pacul. Pacul kalau dipanaskan dia bakal bengkok ke arah yang cil, lebih kecil. Berarti dia bengkok mana? Dia bengkoknya ke arah yang B. Kayak gitu, dia bengkok ke arah B atau ke arah platina. Gitu ya, ngerti? Nah, udah beres. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus like dan komen video ini. Oke. Dan jangan lupa tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan kalau misalkan keluar-keluar harus pakai masker. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan hari ini.